Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa menuntut ilmu. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui istiqomah kita di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan umat-umat Muhammad yang setia, yang senantiasa menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita, dan buahnya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala man hawa bi salafuna sholihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Harati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jalillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadir Ali salam wassalam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalan Syahmat Kabir Arifai Syahmat Badawi Arifai Syahatil Harani wa Jami'a Al-Tisatil Gunung Jati. Sumailah Sayyidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazili rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina. Sanilah jami asatadina alladina alamuna ilman nas fi sigorina wa kibarina wali arwaqi abaina wa ummatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina khususan abawa iman fi hadal majlis al-ayai min wal amwat. Sebut nama orang tuanya, mbah-mbahnya. Ghafarallahu dunuba wa nawara dariqahum waj'al ahlahum min alil imani wa tauhidi wal islam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah arwaqi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' wanina fillah wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Awal doanya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul katakanlah Muhammad rabbi dua Tuhanku adkhilni masukkanlah kepadaku mudkhala sidqin di dalam tempat masuk yang benar wa akhrijni mukhraja sidqin keluarkanlah aku di dalam tempat keluar yang benar waj'alli jadikanlah padaku min ladunka dari sisimu sultanan akan hujjah. Sultanan ada yang mengartikan penguasa, nasiran yang menolong atau yang menguatkan, yang suruni yang bisa menolong kepadaku, wayan surubi dan bisa menolong denganku, walayan suruh alaiya dan tidak menolong mengalahkan atasku, yang surni bisa menolong padaku ala suhuti nafsi atas menyaksikan diriku wa yubnini dan bisa mencernakanku an dairati hissi dari ruang lingkup indraku. Doa merupakan senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu merupakan pedang atau senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan intisari daripada ibadah. Doa merupakan tanda bahwa kita ini seorang hamba. Maka orang yang tidak berdoa dikatakan orang sombong karena tidak merasa dirinya sebagai seorang hamba. Apa saja yang kita minta ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah. Apapun permintaan kita, tinggal kita bisa memohon kepada Allah melalui doa tersebut apa enggak, mau apa enggak, istiqomah apa enggak. Semuanya sudah ada, sudah disiapkan. Maka Allah itu dinamakan As-Samad, zat yang maha lengkap, maha komplit. Apapun yang kita minta, jangankan kebaikan, orang minta jahat aja dikasih. Maling itu loh doa, dikabulkan nggak? Dikabulkan maling, padahal jahat. Apalagi kita minta kebaikan, apapun bentuknya, Allah itu mengabulkannya selagi masih di dunia. Hanya saja
permintaan orang-orang yang sesat, permintaan orang-orang yang jahat itu namanya istidraj atau dinamakan ihanah. Permintaan itu apabila diminta oleh seorang nabi dan bisa menimbulkan kejadian yang luar biasa, buah permintaan itu dinamakan mukjizat. Buah permintaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan juga menimbulkan kejadian yang luar biasa itu dinamakan karamah. Permintaan oleh orang-orang yang biasa-biasa seperti kita ini kemunculannya dinamakan ma'unah atau i'anah, adalah berupa pertolongan-pertolongan yang pertolongan itu biasanya juga luar biasa. Secara akal kadang-kala orang itu nggak selamat tapi bisa selamat. Secara akal nggak bisa keluar dari masalah itu, tapi oleh Allah dikeluarkan. Maka kalau guru saya Kiai Soleh mendapat ijazah dari gurunya Syekh Muhammad Siraj Al-Arif, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni murja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira, ini senantiasa dibaca 21 kali habis surat Isya. Itu untuk supaya kita keluar dari permasalahan-permasalahan, problema-problema yang kira-kira memang akal kita ini nggak mampu untuk melakukannya. Tapi Allah akan mendongkraknya, Allah akan menolongnya. Sebagaimana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, secara akal mustahil kalau orang dimakan ikan nggak mati. Tapi ternyata kenyataannya juga terbebaskan. Secara akal juga mustahil kalau Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang meluap-luap, tapi kenyataannya api kok malah dingin. Itu juga karena ada doa. Allah mengatakan, Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah Ibrahim, ya naru kuni, wahai api jadilah kau dingin. Api lo malah dingin. Ukurannya api panas. Maka nggak boleh mengitikadkan api itu bisa membakar kayu. Tapi kok bisa kebakar itu karena izin Allah. Tanpa Allah kayu nggak akan kebakar oleh api. Kenyataannya ketika api disulut Nabi Ibrahim malah nggak apa-apa. Berarti yang bikin panas, bikin dingin ya satu Allah. Kejadian-kejadian yang kayak demikian itu buah daripada doa. Jadi kalau kita pengen istimewa ya harus ada doanya. Makanya dalam agama ada doa pagi hari, ada doa sore hari, ada doa malam hari, ada doa sholat tahajud, ada sholat duha, ada doa surat waqiah. Bangun tidur, sebelum tidur semuanya ada doanya, karena setiap doa itu akan menimbulkan yang namanya warid atau cahaya. Cahaya itu semakin kita banyak doa akan bertemu dengan cahaya. Itulah yang dimaksud nurun ala nur. Cahaya akan ketemu dengan cahaya. Yahdillahu linurihi mayasa. Dengan cahaya itu Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ditolong. Ya, maka sampai kita berdoa, mudah-mudahan di alam kubur diterangi kuburnya. Cahaya apa? Cahaya doa, cahaya amal. Cahaya kita istiqomah di dalam mengemban ilmu agama. Itu semua akan jadi cahaya. Nggak akan hilang sampai yaumul kiamah. Bahkan nanti ketika kita melintasi Shiratal Mustaqim, cahaya-cahaya itu akan menerangi terhadap kita sehingga kita nggak gelap. Maka jangan jenuh-jenuh berdoa. Termasuk doanya Ibnu Athaillah Sukandari, waj'al li miladunka, waj'al ya Allah jadikanlah li kepadaku miladunka dari sisimu, aimin indika artinya dari sisimu, bila wasitotin dengan tanpa lantaran, wala ilatin dan tanpa sebab, min nafsi dari diriku. Kita mohon kepada Allah agar kita itu dijadikan di sisi Allah tanpa lantaran, tanpa sebab yang menghalang-halangi.
Karena kalau kita itu nggak ditolong oleh Allah, jangankan kita pengen hadrah kepada Allah, mau ke masjid sini aja dari rumah kadang halangannya banyak, ya. Ada aja. Mau berangkat ngaji loh ada aja, kadang ya ada tamu, ya. Ya kadang anaknya nangis, ya kadang istrinya bawel, ya ada aja. Kadang motornya nggak ada yang bawa motor, yang nggak mau motor ya kadang asam urat kambuh deketi ngaji. Tapi kita mohon hati kita olehnya nyambung kepada Allah itu bila wasitatin, tanpa lantaran, tanpa ada ilat, penyakit atau penyebab yang menghalang-halangi. Artinya digampangkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya antara hamba dan Tuhan ini memang gak ada jarak. Tapi keyakinan kita bahwa makhluk itu punya manfaat, punya bahaya, bisa segala sesuatu, itulah yang menjadikan jarak kita kepada Allah. Karena keyakinan kita telah menuhankan selain Allah. Yang kita tuhankan seolah-olah merintangi hati kita kepada Allah. Kadangkala kita punya masalah sudah seminggu yang lalu, sekarang masih terekam di dalam hati, ngalang-alangi ketika kita sholat, terbayang. Tapi kita mohon kepada Allah agar antara kita dan Allah tidak ada jarak. Kedekatannya kayak apa? Dalam etikot kita, kedekatan kita kepada Allah itu kayak ombak dan lautnya. Ada jaraknya? Nggak ada. Kayak kafan dan putihnya, jaraknya. Kayak kafan dan putihnya, kayak garam dan asinnya. Jadi kenapa kita ini kadang-kala mengalami sesuatu yang cobaan-cobaan yang berat? Karena ada jarak antara hamba dan Tuhan. Artinya kita meyakini ada sesuatu selain Allah. Yang kita yakini selain Allah itulah yang akhirnya menjadi bencana. Dikatakan hatinya orang itu lagi kosong. Maksudnya lagi diisi oleh sesuatu selain Allah. Padahal nggak ada jarak sebenarnya. Kayak garam sama asin ada jaraknya. Tapi kita meyakini ada sesuatu yang selain Allah, punya sifat ngembari sifatullah. Ada asma selain Allah, ngembari asma Allah. Ada sifat selain Allah, ngembari sifat Allah. Ada zat selain Allah, ngembari zatnya Allah. Padahal zat, sifat, asma dan af'al itu hanya satu, nggak ada dua. Ternyata keyakinan kita yang salah antara biji benih sama daun yang kita tanam itu sebenarnya tunggal ya. Kita punya benih, kita tanam, dari benih mengeluarkan akar, seolah-olah akar sama bijinya, sama benihnya itu sangat dekat. Dari akar mengeluarkan pohon, pohon mengeluarkan, dari akar mengeluarkan batang, batang mengeluarkan pohon, pohon mengeluarkan daun, daun mengeluarkan ranting mengeluarkan daun, daun mengeluarkan kembang, kembang mengeluarkan buah. Sebenarnya tabu antara buah sama benihnya itu tunggal nggak? Sama akarnya tunggal, tapi kita nganggap jauh karena dia di atas, akarnya di bawah. Sebenarnya tunggal. Iktikad kita berjarak itulah yang membuat peluang segala sesuatu selain Allah akan jadi cobaan. Pohon itu sebenarnya semuanya namanya mangga, ya kan? Bunganya bunga mangga, pohonnya pohon mangga, buahnya buah mangga, batangnya batang mangga, akarnya akar mangga. Ternyata semuanya itu tajali atau tajali dari biji. Biji menampakkan kebesarannya, sebenarnya satu. Jadi nggak boleh orang ngambil buah lupa bahwa itu mangga. Lihat kembang lupa itu kembang mangga. Lihat daun, lupa itu daun. Begitu juga di alam semesta, hati kita itu harus satu. Allah, la fa'ila illallah. Nggak ada pelaku hakiki, nggak ada wujud hakiki. Pada hakikatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Boleh jisim kita di dunia, tapi hati kita harus nyambung sama Allah. Itu yang dimaksud bahraini layal takiani, dua laut yang saling bertemu. Bahraini yaltaqiani, dua laut yang saling bertemu. Apa? Laut jisim sama lautan roh. Jisim itu namanya lautan jisim. Dalamnya namanya lautannya roh. Lautan jisim nyambung sama dunia, lautannya roh nyambung sama Allah. Tapi keduanya saling bertemu, maka dikatakan dua laut yang tanpa tepi. Jadi ketika kita lupa Allah, itulah sifat manusia, itulah terjadi apesnya manusia. Jadi apesnya kita itu ketika lupa Allah. Kalau nggak lupa Allah nggak akan apes. Tapi manusia punya sifat apes, lupa. Jadi ketika lupa itu kena, kalau disantet itu jadi kena, disihir ya jadi kena. Orang sakti ya jadi tembus karena lupa. Jadi kalau nggak lupa Allah itu Maha Sakti ya nggak akan terjadi. Lalu lupa itu sifat manusia, maka dikatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya luput dan lupa. Makanya kita ngaji ini maksudnya mengingatkan biar nggak lupa, sesuai dengan firman Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau nggak itu semuanya akan bangkrut. Kalau nggak ada ngaji ya bangkrut. Makanya ngaji ini sarana mengingatkan orang-orang yang lupa kepada Allah, sekalian mempraktekkan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini merupakan wasiat. Sultan, kalau bahasa kita bukan sultan. Sultan itu artinya raja. Kalau bahasa Arab sultan. Sebenarnya bukan pakai T tapi pakai ta, bukan ta. Sultanan artinya penguasa, artinya raja. Tapi kalau di dalam hati namanya hujjah. Hujjatan. Hujjah apa hujjah? Argumen. Kohiratan yang memaksa. Jadi kalau kita minta kepada Allah agar kita ini dijadikan dekat di sisi Allah tanpa lantaran, lantas di dalam hati kita ada namanya sultanan, penguasa atau hujjah yang hebat, yang perkasa, yang bisa menangkal apa saja yang mengganggu terhadap keimanan kita. Karena dalam diri manusia itu, hati manusia itu ada satu namanya malaikat mulhim, malaikat yang ngasih ilham, yang ngasih pengajaran. Di sampingnya hati kita duduk juga namanya malaikat muwaswis, setan muwaswis, setan yang senantiasa membisikkan keburukan. Ketika keburukan dibisikkan, maka malaikat mulhim mengajari jangan dilakukan. Terus dua malaikat ini satu malaikat mengajari, setannya mengganggu. Tapi orang yang ditolong oleh Allah di dalam hatinya mempunyai sultan, maka pengganggu itu akan sirna. Bisikan-bisikan hati yang namanya waswis itu akan hilang. Makanya kita disuruh berlindung dari namanya waswis, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan setan khannas, setan yang bersarang di dalam hati, setan yang senantiasa membisikkan kita agar berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Namanya setan muwaswis atau setan khannas. Setiap manusia ada khannasnya. Maka kata-kata was-was itu, bisikan-bisikan itu suaranya kemerimbing, kayak kemerimbingnya emas. Ada dalam diri kita. Setan-setan itu kalau kita nggak belajar keimanan dan ketauhidan, dikhawatirkan setan
yang namanya khannas atau muwaswis itu nanti ketika sakaratul maut takutnya pas membisikkan kejelekan kita ngikuti bisikan itu sehingga roh kita keluar membawa bisikan setan namanya setan muwaswis atau setan khannas sehingga matinya menjadi mati yang su'ul khotimah. Makanya untuk mengantisipasi gangguan setan-setan itu Rasulullah SAW mengajarkan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan mati di antara kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Enggak ada wujud hakiki, enggak ada penguasa hakiki kecuali hanya Allah. Nah kita bisa menang kayak begitu itu ya harus punya keimanan, iman dan tauhid. Itu kita peroleh dengan mengaji begini ini. Kalau enggak dikhawatirkan kecabut. Kita juga belum tentu selamat, tapi harapannya mudah-mudahan selamat dari bisikan setan namanya setan khannas atau muwaswis ketika tercopotnya roh. Orang-orang yang oleh Allah ditolong dengan kata-kata dengan sultanan, hujatan, qahirah, argumen yang kuat, penguasa yang kuat, nasiran yang bisa menolong, mukawiyan artinya menguatkan. Jadi orang itu kita belajar ilmu tauhid itu semakin hari hati kita semakin menguat. Laksana biji menumbuhkan akar, akar itu semakin menguat dan pohonnya terus tumbuh. Nanti buahnya di langit, akarnya di bumi. Akarnya di dunia, buahnya di akhirat. Mukawiyan yang menguatkan, wa mu'inan dan memberikan pertolongan. Wa huwa madadun ilahiyun. Sultanan nasira itu adalah madadun pertolongan ilahiyun yang bangsa Tuhan. Ya'ti min hadratil haqi yang datang dari sisi Allah Subhanahu. Jadi Allah kalau sudah menolong hambanya untuk dijadikan orang ahli iman, tauhid, Islam dengan sultan itu, fala yusadimuhu syai'un, maka enggak ada sesuatu apapun yang bisa menghalang-halanginya. Illa damaghahu, kecuali ia menghancurkannya. Wadhababi, dan sesuatu hilang disebabkan adanya sultan. Jadi Allah akan ngirim namanya sultan. Sultan itu bantuan Allah, bantuan yang datang dari Allah untuk menolong hambanya yang ahli iman, ahli tauhid. Maka ketika Allah memberikan bantuan kayak begitu, apapun yang akan menghalangi jadi sirna, jadi hilang. Maka enggak heran para sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada Rasulullah, seperti sahabat Bilal, ketika dia masuk Islam dia diseksa. Tapi kalau Allah memberikan yang namanya madadun ilahiyun, seksaan tidak menjadikan lunturnya imannya sahabat Bilal, cintanya Bilal kepada Rasulullah, tapi semakin menyintai, semakin kuat. Bahkan kehebatan sahabat Bilal ini karena ada madadun ilahiyun, dia masih di dunia, sendalnya sudah terdengar suaranya di surga. Sahabat Bilal, orangnya masih di dunia, sendalnya sudah ada di surga suaranya. Sampai Rasulullah SAW terheran-heran, "Hei Bilal, kamu itu punya amalan apa? Kok suara sendalmu udah terdengar di surga? Loh, saya ini kamu masih di dunia." Ternyata kata Bilal, "Saya nggak punya amalan apapun kecuali yang kau ajarkan. Hanya saja setiap saya habis wudhu, saya sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syukrul wudhu. Hanya itu keistimewaannya." Loh, ternyata punya amal yang mewah, dan Rasulullah tidak mengatakan bid'ah kamu, enggak. Ternyata Rasulullah juga
mensetujui dengan sholatnya Bilal. Itu berarti sholat syukrul wudhu itu Rasulullah nggak melakukan, yang melakukan sahabat Bilal, tapi Rasulullah nggak menolaknya, maka menjadi kesunahan. Nggak mesti yang di jalan Rasulullah, nggak di jalan Rasulullah itu bid'ah. Itu dilakukan oleh sahabat, tapi Rasulullah nggak ingkar. Jadi sholat sunnah syukur wudhu itu yang melakukan bukan Rasulullah, tapi sahabat Bilal. Nah, mulai sekarang ya kalau bisa habis wudhu ya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnata syukur wudhu. Jangan sampai jasad kita di dunia, semuanya di dunia, di akhirat belum ada, bangunannya nggak ada ya, bangunan amalnya di sana belum ada, jangan ke sendalnya gitu ya. Ya kalau bisa sudah di sana sudah dibangun, mati itu tinggal pindah alam aja enak gitu. Bangunan nanti di raudhah di alam kubur udah ada, bangunan di akhirat udah ada. Kita mau pindah butuh bangunan nggak? Butuh tempat. Ya kita mau pindah butuh tempat. Loh, kita nanti akan pindah ke alam kubur juga butuh tempat. Jangan sampai jadi gelandangan. Ya pokoknya beramal semampunya, sebisanya, ilmu yang dimiliki amalkan sebisanya. Ya nggak usah mulu-mulu apa yang kira-kira istiqomah. Karena setiap orang ukurannya berbeda dalam beramal. Jadi kalau Allah sudah memberikan pertolongan yang namanya sultanan, semuanya akan terselesaikan. Yang suruni ala nafsi, hujah itu akan menolong padaku, mengalahkan diriku. Akhirnya kita ini tidak melihat diri kita di dalam melakukan sesuatu apapun, tapi yang kita lihat Allah yang menggerakkan diri kita ketika melakukan sesuatu. Bukan sayanya itu sudah hilang nanti. Aku itu sudah karena saya hilang. Karena hatinya sudah beralih keyakinannya apa? Allah lah yang menggerakkan diriku, Allah lah yang menggerakkan nafsuku, Allah lah yang memenangkan nafsuku. Semuanya akhirnya tinggal pencipta diri kita, pencipta nafsu kita, tiada lain adalah Allah. Ketika kita masih melihat diri kita, itu namanya penghalang. Berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan, tapi jangan merasa bisa melakukan kebaikan. Yang bisa melakukan kebaikan terhadap diri kita itu hakikatnya Allah, bukan kita. Ya sudah, berarti apa saja yang diberikan oleh Allah lakukanlah, asal diridhoi oleh Allah. Mau orang ngomong apa aja ya silahkan. Lah diri kita itu yang menggerakkan Allah, Allah bukan. Nafsu kita yang menggerakkan Allah, yang menguasakan Allah. Kok diomong kejelekannya, dighibah, itu nanti akan berhadapan kepada zat yang menggerakkan diri kita, Allah. Kita tinggal diam aja. Kita juga pasrah sama Allah. Nanti Allah yang ngatasi. Loh, kenapa kok kita ini diomong dirinya akhirnya bermasalah? Ya karena kita merasa punya harga diri, merasa punya keampuhan, merasa punya kehebatan, dilecehkan kehormatannya, nggak terima. Ingat, diri kita baik itu jisim wadak maupun jisim halus, itu semuanya milik Allah, yang mengendalikan Allah, yang menggerakkan Allah. Jadi ngaji tauhid ini supaya kita nggak punya harga diri di hadapan Allah, di hadapan makhluk, menjadi orang-orang yang mulia. Karena orang yang begini ini sifatnya pemaaf, penyantun. Penyantun itu kuasa tapi memaafkan. Mampu menyiksa, memaafkan, namanya Al-Khalid. Wal akhatan min adai, dan tiada mana tadi? Wa yansuruli, dan dia menolongku, akhbabi, akan kekasih-kekasihku. Makanya kita disuruh gandeng sama para ulama, gandeng sama kiai, terutama orang-orang ahli thariqah. Karena hati mereka senantiasa nyambung kepada gurunya nyambung kepada Rasulullah, Rasulullah nyambung kepada Allah. Jadi ahbabi itu
para aulia Allah, guru-guru kita yang ahli ma'rifat billah ini senantiasa nyambung sama Allah, mendoakan murid-muridnya supaya hatinya juga nyambung sama Allah sehingga ditolong oleh Allah. Makanya orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli thariqah ini sangat hormat terhadap guru karena guru itu memang nyambung sama Rasulullah. Jadi kalau kita ini nggak khianat, nggak ingkar, nggak jelek-jelekin gurunya, ya insya Allah cahaya itu akan terus merembet sama kita. Ya, saya dapat cahaya istilahnya dari guru saya Kiai Soleh. Kiai Soleh dapat cahaya dari gurunya Syekh Siraj. Syekh Siraj dapat gurunya dari Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan dapat dari gurunya Syekh Said Alwi. Syekh Said Alwi dari Syekh Said Ahmad. Syekh Said Ahmad Syekh Abdul Qadir Al Jalani. Dan nanti sampai Rasulullah. Itu pentingnya berguru. Man la saikha fa saikhu setan. Barang siapa enggak punya guru yang mantuli cahayanya ya setan. Apalagi guru-guru yang enggak punya sanad yang benar. Jadi kalau punya guru, nyari guru, carilah guru yang bersanad, bergurunya sampai Rasulullah. Jangan berguru sama paranormal. Tiap hari bakar menyan aja. Bakari menyan, rokoknya kelembab. Pokoknya cari guru yang nyambung. Saya punya guru di kampung, namanya Agus Sadili, Agus Matrifa itu sanadnya nyambung sama Saridin. Saridin itu saya jangkung. Saya jangkung itu muridnya Sunan Kalijogo. Pokoknya cari guru-guru yang kira-kira keturunan wali atau sanadnya nyambung sama waliullah. Ya, habaib-habaib semuanya nyambung kepada Rasulullah SAW. Jangan digibah Habib itu. Kalau nggak benar yang disalahkan bukan Habibnya. Ya kalau Habib itu tetap aja mulia, turunan Rasulullah. Pokoknya jangan membicarakan keburukannya para ulama atau para habaib karena mereka itu punya daging ibaratnya racun. Karena mereka hatinya nyambung sama Allah masalahnya. Bahaya. Sejelek-jeleknya seseorang walaupun jahat, kalau itu masih ada keturunan kita, tega nggak kita? Maling umpamanya, tapi masih ada keturunan kita, dipendungi kita sih nggak tega kan? Padahal dia salah, tapi tetap nggak tega hati kita. Tetap kita lindungi sejahat apapun. Lah, para aulia Allah, para orang-orang arif billah itu ketika sudah ditolong oleh Allah, maka dia akan menolong ahbabi, kekasih-kekasihnya, orang-orang yang bersaudara karena Allah, membantu dia karena Allah, akan mendapat bantuan. Waman ta'alaqa bi adyali, waman dan orang ta'alaqa yang gondelan bergantung bi adyali dengan beberapa terompa sandalku. Jadi kita ini istilahnya pegangan sama sandalnya para aulia Allah, guru-guru yang punya sanad kepada Rasulullah. Paling enggak kalau kita gondelan sandalnya, enggak ditanyai. Kalau kita lagi gandol, ya. Saya dulu masih kecil itu, ya setengah bandel gitu. Itu ada dangdut Rhoma Irama gitu. Di alun-alun, di lapangan, di pager gitu. Bayar itu. Ya saya gandeng orang itu pura-pura jadi anaknya, ya bisa masuk. Yang masuk ini di bagian depan gitu. Jadi ada orang masuk itu ikut aja gandeng. Biar dikiranya satu anaknya gitu. Ya padahal bukan anaknya, tapi ya bisa masuk. Karena apa? Karena gandol. Ya orang itu ya mau aja lagi. Itu bisa duduk di bagian depan gitu sama orang itu. Padahal saya nggak bayar, hanya gondelan orang itu aja kan, amplop gitu. Ya bisa masuk. Juga ditanyai lagi. Padahal ketika itu tiketnya mahal, konsernya Rhoma Irama. Dan saya masih kecil, belum segini ya nggak bisa ngambil. Belum sekolah waktu itu. Ya saya pura-pura jadi anaknya aja. Ya kayaknya bisa masuk. Sering itu. Nonton bola yang ngamblok. Nonton bioskop yang di lapangan itu yang ngamblok aja. Ya aman gitu. Pokoknya gondelan aja, nanti saya ditanya loh.
Tanya kamu muridnya siapa? Ya muridnya guru saya Soleh. Saya Soleh murid siapa? Nanti gamblok aja, tinggal ngomong aja. Paling hanya ngomong, oh ini anakku, ya udah. Enggak usah ditanyain. Kalau kita banyak anak kita ditanya enggak? Enggak, ini anakku. Ya udah jalan aja anaknya. Yang cukup ditanya kan bapaknya. Nanti ngomong itu anakku gitu. Lah guru itu termasuk Abu Kafidin, guru itu bapakmu di dalam agama. Makanya gamblok aja kalau kita nggak bisa ngomong, udah nempel aja. Jangan sombong, nggak bisa ngomong sendiri lagi, interogasi, akhirnya nggak bisa masuk, di penjara lagi. Lah para aulia Allah itu akan mendoakan ke ahbabi, kekasih-kekasihnya, orang-orang yang bersaudara karena Allah, membantu karena Allah, dan orang-orang yang gandol sendalnya. Mitnal ikhwan, dari beberapa saudara, warufaqo dan teman-teman. Ya beruntunglah apabila kita punya guru kita orang-orang ahlillah. Senang, doakan. Walaupun mereka sudah mendahului kita, terus kita doakan. Mudah-mudahan nanti ketika di hisab kita bisa gandol sandalnya, gandol sarungnya. Ya, kita doakan. Ya. Kalau kita selamatan, tahlilan, bawa mereka ikut didoakan. Wala yansuru alayya, dan dia tiada menolong mengalahkanku, nafsi akan diriku. Wal akhad, dan seseorang min a'da'i, dari musuh-musuh kal batinati yang batin. Kita itu punya musuh-musuh yang batin, yaitu hawa nafsu yang jelek seperti nafsu lawamah. Setan-setan yang bersarang di dalam hati kita seperti setan khannas, setan muwaswis, setan jasim. Jasim itu duduk di atas hati. Banyak sebenarnya. Setidaknya Allah kalau sudah menjadikan sultanan hujjah ini, itu akan sirna semuanya. Dan musuh-musuhku yang batin wa dhahirati, dan yang dhahir. Kita itu punya musuh batin, punya musuh dhahir. Siapa musuh dhahir? Orang-orang yang merintangi perjalanan menuju kepada Allah. Orang-orang yang mengganggu kita untuk ibadah kepada Allah secara dhahir, itu juga musuh. Intinya kalau sudah tingkat begini ini, hatinya bersih, musuh-musuh yang di dhahirnya akan menjadi hancur. Gak bisa. Jadi musuh orang-orang ahlillah itu gak bisa. Gimana mau dimusuhi? Wong dia memaafkan, dia cemberut dibalas senyuman, dia melempar batu dibalas hadiah. Gak bisa. Ya Rasulullah diludahi, orang yang ludahi sakit itu dijenguk, bawa makanan dikasih hadiah. Mana mungkin kita kayak begitu? Ya bisa kalau Allah nolong, nggak mungkin, mana mungkin. Suma fasar an-nusratul matlubah fi haqqi nafsi. Kemudian Musa menjelaskan pertolongan yang harus dituntut dalam hak dirinya. Yang suruni, dia menolongku. Ala suhudi nafsi, mengalahkan, menyaksikan nafsuku, menyaksikan diriku. Jangan sampai kita ini, kalau nggak ditolong oleh Allah melalui hujjah atau sultan itu, kita senantiasa melihat diri kita itu banyak berjasa. Padahal kita nggak pernah berjasa tanpa pertolongan Allah. Apapun yang kita abdikan di dunia ini, apapun yang telah kita wujudkan di dunia ini, itu bukan jasa kita, tapi jasanya zat yang menciptakan diri kita. Untuk menciptakan kebaikan, kita ini hanya sebuah wayang yang digerakkan oleh kekuasaan dalamnya. Hanya sebagai ajang cerita. Dalam pewayangan ada Semar bangun kayangan. Itu sebenarnya yang bangun bukan Semarnya. Siapanya? Dalangnya, tapi Semar menjadikan sebagai ajang cerita saja. Kayangan dibangun aja nggak boleh merasa memiliki. Kalau Jokowi yang bangun tol langit, itu bukan Jokowi.
Bi Allah usahidalah, dengan umpamanya saya tidak menyaksikan di dalam hatinya terhadap diriku fi'lan akan perbuatan. Kita bergerak itu yang gerakkan hidup. Hidup itu hanya milik Allah. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi la fa'ila illallah, enggak ada yang melakukan aktivitas sejati kecuali hanya Allah. Maka nikmat aja, yang penting itu disiplin aja. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya tidur dan tidur. Dan jangan merasa itu adalah gerak kita sendiri. Perbuatan kita hakikatnya itu Allah. Lah orang yang sudah ditolong oleh Allah dengan sultanan nasira ini, dia tidak pernah melihat dirinya bisa melakukan sesuatu kecuali Allah lah yang melakukannya. Wala harokatan, dan tiada gerak kecuali Allah yang menggerakkan. Tangan ini bergerak, sebenarnya tangan saya itu nggak bergerak. Tangan saya bergerak karena digerakkan oleh roh. Roh dikeluarkan oleh hidup. Hidup kita itu yang punya sifat hayat hanya Allah. Hakikatnya yang bergerak itu adalah kekuasaannya Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Wala suku nanti ada diam. Diam itu yang milik Allah. Jadi yang berbuat Allah, yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah. Jadi orang ahlilah itu melek tidur, melek merem, tidurnya semuanya hatinya nggak pernah lepas kepada Allah, nyambung. Yang mendiamkan ya Allah, yang menggerakkan ya Allah, yang melakukan aktivitas hakikatnya ya Allah. Semuanya aktivitasnya ombak itu nggak lepas dari aktivitasnya laut. Tapi kalau dipuji, wah ombaknya gede banget. Yang gede bukan ombaknya sebenarnya, apanya? Lautnya. Tapi dalam istilah ombak, dalam istilah kita yang berjasa, boleh secara syariatnya. Ini gedung itu milik saya, mobil milik saya, tapi hatimu Allah. Al-Malik yang memiliki semuanya. Kalau sampai hatinya juga saya, itu namanya mahjub, terdinding. Kalau terdinding terus menerus, itu kayak siapa itu namanya Korun. Korun itu terdinding kekayaannya sampai mati. Fir'aun terdinding kekuasaannya sampai mati. Sifat sayanya nggak hilang sampai mati. Bahaya kan? Bahaya. Ya, gerak usiknya merasa yang menggerakkan satu Allah. Ya, kita disakitin orang itu, yang menggerakkan orang itu sama kita itu sama loh. Ingat loh. Orang yang menyakiti kita sama kita itu pelakunya satu loh. Jangan sampai orang itu sendiri, saya sendiri. Enggak, itu satu penggeraknya. Itu hanya kayak bunga sama daun aja. Sebenarnya satu. Bunga sama daun itu satu enggak? Satu. Ya bunga mangga boh, tapi beda bentuknya. Makanya makhluk dikatakan ujian. Kalau nggak bisa melihat kekuasaannya Allah, bal usahidu anal mukharrika al-maskana wa anta. Bal usahidu, bahkan saya menyaksikan, anal mukharrika, sesungguhnya yang menggerakkan al-maskana di dalam diam, huwa anta, itu adalah engkau ya Allah. Kita sholat gerak nggak? Gerak. Diamnya namanya tumak ninah. Geraknya sama tumak ninahnya itu anta ya Allah. Maka sholat itu ya hatinya harus nyambung sama Allah, yang mendiamkan, yang menggerakkan, yang qomat hamid, yang apapun itu satu Allah. Ya dimaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku Allah. Cara mengingat itu ya gitu aja. Kalau kita nggak bisa mengartikan lafadznya bismillah dengan menyebut nama Allah Rahman yang Maha Pengasih,
Ar-Rahim yang maha penyayang. Nggak bisa begitu ya sudahlah, yang mendiamkan, yang menggerakkan, yang bisa tumaknina satu Allah. Makanya kita kadang-kala sholat masih merasa bisa ruku, masih merasa bisa i'tidal, masih merasa bisa sujud, suaranya enak, merasa hebat. Memang saya keturunan Nabi Yusuf, namanya Nabi Dawud yang suaranya enak. Ayo, mulai belajar mandang kepada yang maha satu, ketuhanan yang maha esa, jangan dirubah, ketuhanan yang maha berbudaya. Udah, ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa itu semuanya hanya satu pelakunya. Gak usah dirubah. Gak benar dirubah-rubah. Tuhan gak berbudaya. Ya, budaya milik Tuhan, tapi Allah gak berbudaya. Seluruh budaya milik Allah. Tapi sasarannya bukan begitu. Maksudnya nanti kalau ada orang nyembah kayu, nyembah patung, nyembah batu, itu budaya, jangan dilarang. Maksudnya kan begitu nanti. Padahal itu kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Jadi dari iman akan dialihkan kepada syirik. Maksudnya pokoknya yang ada itu dijaga. Ya. Jaga jangan sampai dirusak. Itu udah benar. Wa yafnini an da'irati khissi. Wa yafnini, dan dia mensirnakan diriku. Fana namanya sirna, dunia yang fana. Sering dikatakan itu ya, dunia yang fana. Fana itu fana artinya dunia yang sirna. Sirna geraknya, sirna diamnya, sirna wujudnya, sirna segala-galanya. Itu sebenarnya tauhid, kata-kata itu namanya fana. Hati kita semuanya itu sirna. Sirna dari kepemilikan dunia itu bakok tetap terhadap kepemilikan Allah. Kok bergerak, dunia itu sirna dari gerak. Yang menetapkan geraknya sebenarnya Allah. Jadi maksud sirna itu artinya dunia itu tidak punya kekuasaan apapun tanpa Allah. Manfaat bahaya dunia itu satu pemiliknya. Andairati khisib, dari ruang lingkup indraku. Jangan sampai kita hidup di dunia, yang dipandang itu dunia. Tapi yang dipandang kebesarannya zat yang menciptakan dunia. Kena panas matahari, kena terik matahari, jangan yang dipandang mataharinya. Matahari selama-lamanya tidak akan menimbulkan panas tanpa Allah yang mewujudkan matahari itu. Berarti kena panas hatinya. Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau ada panas timbul dari matahari itu sendiri, karena matahari itu sendiri tiada bisa wujud tanpa Allah yang mewujudkan. Bersih, namanya itu fana. Kena angin, subhanallah, Maha suci Allah. Kalau sampai ada angin bertiup tanpa kehendak Allah, wujud tanpa Allah, sirna dari angin. Yang tetap hanya yang menciptakan angin dalam hatinya. Semuanya itu harus dicernakan. Anginnya hilang, tinggal penggerak angin. Petir, dar, subhanallah. Kalau bisa ya doa, Allah lataktul nabi ghadabika wala tuhlikna bi adzabika. Ya Allah, janganlah kau bunuh aku dengan murkamu. Allah lataktul nabi ghadabika, dan janganlah kau sirnakan kami dengan azabmu. Kalau nggak bisa ya subhanallah, Maha suci Allah. Kalau ada petir bisa bunyi dengan sendirinya tanpa Allah yang menimbulkan bunyi. Hatinya Allah, tapi zahirnya petir. Tapi orang-orang Jawa ada yang duar gitu, ada yang ngomong, aku putune Ki Ageng Selo. Ya ada yang begitu. Aku putune Ki Ageng Selo. Loh gitu itu ya petir ya nggak mau, benar. Padahal nggak mau begitu, itu nggak ada tuntunan agama. Tapi orang-orang
Ngomong begitu itu ya selamat dari petir. Kenyataannya Ki Ageng Selo yang nangkep petir di Masjid Demak itu. Makanya di pintu masjid itu ada gambar kayak naga, itu gambar petir sebenarnya. Yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Sampai sekarang yang namanya Demak itu petir itu jarang. Lah orang itu ngomong, aku butuh Ki Ageng Selo. Lah itu petirnya nggak berani, karena masih gandolan banyak. Bukan banyak ngomong aja, aku butuh nih, padahal butuh nih. Jadi petirnya ya takut juga, nggak mau. Ya ada yang begitu, tapi yang dituntun syariat Allah malah taktul nabi ghadabika wala tuhlik nabi adabika. Tapi ada yang orang nggak doa begitu, ngomong begitu ya selamat karena gandolan. Gandolan sama sarung wali. Nyebut-nyebut wali gitu loh, ya petirnya nggak berani loh. Makanya ngomong, aku butuhnya Ki Ageng Selo. Gampang kan? Ya padahal ya bukan cucunya juga gitu. Ya mungkin ada saudara-saudara kita, mbah-mbah kita yang masih ada muridnya atau masih nasab sama Ki Ageng Selo, bisa aja, kita nggak tahu kan. Ya. Pokoknya orang Jawa dulu ngomongnya begitu, ada banyak petir, aku butuhnya Ki Ageng Selo. Ngomong gitu ya selamat ya. Ya petir ya nggak mau nyamber gitu loh, nyebut nama keagungan kekasih Allah. Makhluknya Allah nggak berani nyamber, karena kekasihannya Allah lagi disebut. Itu tingkatan wali. Bagaimana kita menyebut nama Muhammad dengan sholawat? Tentu lebih ditakuti lagi. Kekasihnya umat Muhammad aja yang punya keampuhan kita sebut, makhluknya Allah yang jahat jadi nggak berani. Bagaimana kalau kita sebut nama Muhammad dengan sholawat? Tentu lebih dahsyat lagi. Bagaimana? Aku umat Muhammad gitu aja. Ya enggak lah, agama ya tadi itu Allah malah taktulna itu. Jadi nyaman gitu, itu jadi nyaman kan ya. Nyaman kalau nggak handal sama orang-orang alim, sama ulama, nyebut namanya aja, asal kita nggak jelek-jelekin loh, asal nggak ingkar wali. Kalau ingkar wali walaupun nyebut, aku putri Ageng Selo, samber aja. Dia nggak percaya sama wali, sama keramat. Nah itu beneran, itu orang-orang zaman dahulu tuh yang orang-orang kejawen, orang Jawa itu begitu. Karena dia mau doa Allah malah taktul nabi ghadabika wala tuhlik nabi adabika. Nggak hafal, tulisannya juga nggak bisa baca gimana. Bisanya gitu aja bisanya. Ya sini jadi ampuhnya gitu. Asal yakin gitu ya. Ayama ya durubi artinya sesuatu yang melingkari dengannya khisi terhadap indraku. Jangan sampai indera kita ini melihat alam, isinya hati kita alam, tapi melihat alam, isinya zat yang mewujudkan alam. Karena Allah berfirman, "Kulinduru madza fis samawati wal ard." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, "Unduru lihatlah madza fis samawati wal ard," apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Jadi Allah menyuruh yang dilihat yang di dalamnya. Siapa? Dalangnya. Katakanlah Muhammad, lihatlah apa yang ada di dalam langit dan bumi. Yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersurat dilihat oleh mata zahir kita, yang tersirat oleh mata hati kita. Hati kita nyambungnya sama Allah, jisim kita sama makhluk. Artinya jangan sampai kita ini terpesona sama dunia, lupa kepada zat yang menciptakan dunia. Ibaratnya orang melihat pakaian yang bagus-bagus, padahal dia nggak punya duit, jangan sampai terpesona. Nggak punya duit terpesona, nggak pulang-pulang, mallnya mau ditutup, masih pengen aja di situ. Ya kita mohon mudah-mudahan mata kita, tangan kita, anggota tubuh kita jangan sampai memandang makhluk walaupun kita bercampur makhluk, tapi hatinya terus Allah, 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 sehingga gerakan tangan kita ini diisi dengan kekuatan Allah. Tangan bergerak diisi dengan kekuatan Allah, mata memandang diisi dengan kekuatan Allah, dikembalikan maksudnya. Telinga mendengar isinya hanya Allah, 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 Allah.
Makanya dikatakan Syekh Siti Jenar ketika dibunuh katanya darahnya itu berzikir. Ya mungkin isinya hanya Allah 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 semuanya. Katanya legendanya begitu. Ya tentulah kalau kita sudah membiasakan semuanya Allah Allah Allah, ya almar'u ma'ama akhabalah. Seseorang itu akan digiring dengan apa yang dicintai. Kita biasanya nyebutnya apa deh kita kemana? Wa yudriku, dan apa yang ditangkapnya. Mata kita melihat makhluk, melihat alam, hatinya jangan alam tapi Allah. Alam namanya al-aqwan, kaun. Penciptanya namanya mukawin. Firmannya kun. Kun, terjadilah alam. Kun alam gak akan ada kalau gak ada kun. Kun gak akan ada kalau gak ada yang mukawin, yang mengkun, yang menciptakan. Terus kayak begitu. Mata kita jangan sampai melihat alam, hatinya alam. Karena hati kita itu bangsa rohani, jisim kita itu bangsa dunia. Gak boleh yang bangsa rohani mandang dunia. Jadi kalau hati kita nyambungnya sama Allah, jisim kita kepada dunia ini. Tapi ingat, jisim itu gak berfungsi apa-apa tanpa ada kekuatan roh. Kekuatan roh nggak akan ada apa-apa tanpa ada kekuatan hidup. Hidup nggak akan muncul kecuali dari zat yang punya nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, udah mulai belajar. Ini sebentar lagi kita ini sudah mau tenggelam, udah mau mati bentar lagi ya. Kalau nggak udah nyambung sama Allah kapan lagi? Sebentar lagi udah tenggelam. Wal asri udah asar bentar lagi. Mataharinya hidup tenggelam Pak Haji cepet-cepet. Baru tenggelam cepat-cepat, masih mataharinya belum tenggelam. Jangan ditunda-tunda, kelamaan nanti kalah sama Pak Rahmat. Ya, pokoknya kira-kira manfaat baik, ayo cepat-cepat sejarah. Apalagi umur kita ini sudah, ya kalau kita semuanya udah nggak mandang Allah, sebentar lagi kembali ke Allah. Fisik kita udah mau dicabut masalahnya. Jangan sampai kita ingat Allah nunggu dicabut baru sadar. Meninggalkan dunia baru sadar kalau dicabut nyawanya. Ya sebelum gini ini dunia sudah kita tinggalkan. Maksudnya jangan merasa memiliki sedikit pun. Semuanya harus dilepas dalam keyakinan. Zahirnya boleh, tapi hatinya jangan merasa memiliki. Udah mulai berjalan enak gitu ya, hatinya tuh udah mulai ditatar rohnya, roh kita sebentar lagi udah mau dicabut masalahnya gitu. Kalau jalannya masih berantakan gimana, nanti takutnya salah jalan gitu. Udah dilatih walaupun jisim kita masih di dunia, tapi kita latih roh kita sudah di akhirat, di alam ulwi, alam keluhuran. Nah, kita doa ini. Doanya dari pelajaran sebelumnya, wa qurbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni murajah sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Itu dibaca 21 kali setiap hari. Nanti oleh Allah ditolong. Problema kita apapun bentuknya. Fala atalaku biya, maka saya tidak bergantung dengan ciptaan-ciptaan itu. Wa huwa al-mukawanat. Sesuatu itu adalah beberapa yang tercipta, yaitu alam semesta. Fala ta'atalaku biya, maka saya tidak bergantung dengan alam semesta itu. Wala usahidu minna, dan saya tidak menyaksikan, tidak melihat dari sesuatu dari alam semesta itu naf'an, punya manfaat. Di dunia ini apa yang bermanfaat sebenarnya menimbulkan manfaatnya Allah, bukan alam itu. Ibaratnya kita nanam pohon yang berbuah, pohonnya bisa berbuah, sebenarnya yang berjasa bukan pohonnya, tapi zat yang menciptakan pohon. Pohon itu ditancapkan di tanah milik siapa? Allah.
yang mengembangbiakkan Allah. Hakikatnya tanaman-tanaman itu tidak bisa menimbulkan manfaat. Qur'annya mengatakan, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kamu yang menanam? Apakah Allah yang nanam? Yang nanam itu Allah. Termasuk kita ini juga bagian dari tanaman bumi. Kita bagian tanaman enggak? Ya, jangan, kita itu juga nggak bisa tumbuh sendiri, yang numbuhkan Allah. Kita tuh bagian tanaman bumi, sama. Maka janganlah kita menyaksikan punya manfaat. Apa yang kita bisa bermanfaat untuk kita atau kita bisa memanfaatkan untuk orang lain, itu bukan dari kita, tapi dari Allah yang punya nama An-Nafi, dat yang menimbulkan manfaat. Wala dharar, dan tidak ada bahaya. Jadi jangan sampai dunia ini kita pandang ada manfaat, ada bahaya. Jangan sampai ngomong, wah itu gara-gara si itu. Coba kalau enggak sih itu, pasti enggak akan begini. Enggak usah. Tapi katakanlah semuanya itu sudah ditentukan kejadiannya oleh Allah. Apa yang ditentukan terjadi, mesti terjadi. Jika tentuannya tidak akan terjadi. Makanya kekasih Allah itu enggak takut, karena enggak pernah melihat makhluk itu punya manfaat, punya bahaya. Nah, keyakinan yang begitu itu enggak akan timbul kecuali orang itu memang benar-benar ditolong oleh Allah. Terutama yang memperbanyak baca doa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu surat Al-Isra ayat berapa itu, 80 sekitar itu. Quran ini. Bal usahidu anna nafi'a dhara wa anta, bahkan saya menyaksikan di dalam hati, meyakini di dalam hati yang punya manfaat, yang punya bahaya, huwa anta, itu adalah engkau ya Allah. Sementara kita masih sering menyalahkan orang. Menyalahkan orang kalau sekedar hanya tabligh menyampaikan nggak apa-apa, yang penting hatinya ke Allah. Hanya sekedar menyampaikan wa ma anta ilal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Kalau hak sampaikan hak, kalau mungkar ya sampaikan mungkar. Tapi jangan merasa bisa menyampaikan itu, yang bisa hakikatnya Allah. Jadi kita hanya speaker, yang halo-halo bukan kita. Wa ula'alladzina nasarahumullah, orang yang punya keyakinan hatinya kayak begitu itu, yang sudah ditolong oleh Allah kayak begitu itu alladzina nasarahumullah, itu orang-orang yang Allah menolongnya. Wa nasara bihim, dan Allah menolong dengan sebab mereka. Jadi alam semesta ini bisa langgeng, dunia ini bisa aman, itu karena ada orang-orang yang kayak begitu itu. Seandainya nggak ada orang-orang yang kayak begitu ini, dunia itu akan hancur. Jadi alam ini bisa lestari, tetap stabil karena ada orang-orang itu. Maka ada kelompok wali-wali yang dinamakan wali kutub, wali yang menjaga poros dunia. Siapa wali kutub itu? Ada namanya Nukoba, Rukoba, Nujaba, Abdal, Autad, Ghaus. Wali-wali yang kayak begitu itu yang ngelilingi dunia. Itu hatinya kayak begini nih. Tanpa ada mereka hancur dunia ini. Tapi oleh Allah tetap aulia yang kutub itu tetap ada. Keliling dunia ini tempatnya pindah-pindah. Makanya dengan lantaran mereka dunia ini bisa stabil. Karena mereka ini orang-orang yang ikhlas. Walam yansur alaihim. Dan Allah tidak menolong, mengalahkan mereka. Mereka senantiasa diberikan pertolongan, sehingga orang-orang yang nyandar terhadap mereka, ya ditolong oleh Allah. Itu orang yang kayak begini ini hatinya sudah nggak ada dendam, nggak ada jengkel. Dendam jengkel itu karena memandang rebutan dunia, nggak dapat jatah gitu ya. Iya, kalau itu ikuti terus takutnya mati pas jengkel, nggak nyaman rasanya.
Kalau bisa mati itu sudah nggak ada jengkel, nggak ada dendam, udah lepas semuanya. Humu doainu, mereka adalah simpanan Allah, kekasih-kasih Allah yang tersimpan, yang nggak bisa dilihat oleh mata, yang dinamakan rijalul ghaib. Maka ada assalamualaikum ya rijalul ghaib, ya arwahul muqaddasa, aghisuni bi ghasatin wanduruni binatratin, ya ruqaba ya nuqaba, ya abdal ya autad, wa ghos wa kutub, aghisuni bi ghasatin bi hakim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salam terhadap wali-wali itu. Salam terhadap wali kutub. Karena menurut kitab ini memang mereka itu ada simpanan Allah, orang-orang yang istimewa. Ibaratnya ini mereka itu intan berlian yang nggak dipamerkan di depan, tapi disimpan di dalam yang paling antik, paling sangat berharga wadah itu. Jadi barang yang antik itu pasti disimpan. Alladzina idza dara wahidun minhum fi asrin hasala bi naf'utamu li ahlihi. Alladzina yaitu orang-orang idza dara wahidun minhum, apabila ada satu aja yang muncul di dalam masa ini fi asrin hasala bi naf'utamu li ahlihi, maka akan berhasil sebab dia kemanfaatan yang sempurna bagi penduduknya. Jadi orang itu kalau pas dilewati kelompok ini, dilewati saja, maka negerinya itu jadi negeri yang makmur, yang subur. Kita ketemu umpamanya, ya kita jadi orang-orang yang ahli lah. Kayak Nabi Khidir. Nabi Khidir itu setiap bumi yang dipijak jadi subur, tumbuh rumput, maka dinamakan Khodir, hijau. Nah ini kita nyari orang gini ya nggak bisa dicari, kita nggak tahu itu disimpan oleh Allah. Kadang-kadang bisa wujudnya pengemis, kadang orang gila, ya kadang orang yang keren, kita nggak tahu. Ya pokoknya kita baik sangka aja siapa saja kita temui. Jangan-jangan pas kelompok ini. Karena oleh Allah disimpan, orang nggak tahu, namanya rijalul ghaib, wali-wali yang nggak nampak. Ada manaqib itu ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah. Ibadallah, rijalallah itu wali-wali ghaib. Wa amadahumullah bisababi, dan Allah menolong mereka disebabkan wali ini. Penduduk ini akan ditolong oleh Allah sebab masih ada wali yang kayak begini, orang yang punya hati kayak begini nih. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka masyarakat itu nggak ngerti kalau itu sebenarnya karena pertolongannya orang ini ada di dalamnya. Karena orang itu ada di dalam negeri itu, maka negeri itu jadi ketolong. Ini nggak nyari upah, orang ini udah jasanya udah nggak kelihatan, tapi besar, tapi nggak nampak. Ya, dalam tubuh kita ada nggak yang berjasa besar nggak nampak? Ada nggak? Apa? Jantung. Jantung kita tuh jasanya besar, tapi nggak nampak. Kalau bisa itu kita kayak jantung ya, jasanya besar tapi nggak nampak. Iya, sangat besar jantung itu jasanya, tapi nggak pernah menampakkan diri. Ya itulah gambaran dari orang yang kayak ini. Yang dipuji yang bukan jantungnya gitu ya. Dalam tubuh kita ya jantung, itu jasanya besar nggak nampak. Nah, masyarakat nggak tahu. Wallahu alam bishawab. Ya ini menerangkan orang-orang yang sudah mencapai ilmu ma'rifat billah dan punya keistimewaan yang namanya karomah. Kenapa dia punya karomah? Karena hatinya kayak begitu itu. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa full hati katanya begitu ya sepertiganya, ya nggak bisa sepertiganya, setengahnya, nggak bisa setengahnya ya seperempatnya. Kalau nggak bisa seperempatnya ya mudah-mudahan bisa lah, masa seperempat nggak bisa ya. Jangan sampai total nggak bisa gitu loh ya.
Jangan sampai kita mati masih dendam, masih jengkel, mati masih melodoti dunia, hatinya dunia. Jangan sampailah. Ini sudah mau tenggelam kita ini ya. Rambut-rambut sudah mulai mutih, ya. Tulang-tulang udah mulai keropos, kulitnya udah mulai keriput. Jisim masa mudah merusak, masa hati kita merusak juga. Janganlah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. An sadatina sabi sayyidina Rasulullah ajmain hamdan wa ni'ma wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah agisuna bi khusatin banturuna binadratin ya ruqaba ya nuqaba ya nujaba ya abdal ya autat ya ghos ya kutub agisuna. Mohon kepada Allah hajatnya masing-masing. Bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Syekh Saqalan ya Qutb Rabbani ya Ghosa Samadani Abu Muhammadin Syamuddin Abdul Qadir Al-Jilani Agisna wa midana hati fi qati hajatina ya qatil hajat agis midana hati fi qati hajatina ya qatil hajat agis midana hati fi qati hajatina ya qatil hajat hajatuna antar syukona lana la dunyal ilmi wala dunya wa antafa'anal bala wal ghala wal waba wa ta'un wa jami' amradil badan wa rikal ahmar wa ta'al akbar fil jismi ruh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.